Selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kita percaya seharian ini bahkan kita percaya ada kebaikan Tuhan. Amin. Kita punya iman bahwa Tuhan akan bawa kita ke tempat yang tepat di waktu yang tepat untuk Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan baik buat kita, buat keluarga kita. Mari sebelum kita masuk lebih jauh menjalani hidup di hari ini, saya ajak setiap kita renungkan janji Tuhan, renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Bahkan kami beriman Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan terbaik buat kami seharian ini. Tuhan punya rencana pemulihan, kebaikan-Mu ditunjukkan buat kami seharian ini. Sebentar sebelum kami masuk lebih jauh jalani hidup di hari ini, kami doa Tuhan bicara buat kami, sampaikan firman-Mu, ingatkan kami akan janji-Mu, pakai hamba-Mu agar apa yang disampaikan adalah kuasa dari sorga. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas, kalau saya kasih judulnya Tuhan yang duluan. Judulnya Tuhan yang duluan. Dari Lukas 19 ayat 1-10, kisah ini pasti nggak asing buat saudara, atau mungkin kita pernah mendengarnya kisah ini. Ini kisah tentang Zakheus. Maka di ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakheus karena badan yang pendek, dia ingin lihat Yesus. Maka dia segera lari, kemudian dia naik ke atas pohon, karena ketika Yesus datang, saya percaya banyak orang berbondong-bondong dan Zakheus hanya bisa lihat punggung orang-orang. Jadi untuk bisa lihat Yesus, dia naik ke atas pohon. Tapi yang menarik di ayat 5 dikatakan apa di sana? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya ulang, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus. Ia berkata, Zakheus. Saya catat di catatan saya, Yesus melihat dan memanggil Zakheus. Yesus melihat dan memanggil Zakheus by name, berdasarkan namanya. Yesus mengenal Zakheus. Yesus tahu betul Zakheus. Zakheus ingin melihat Yesus, tapi Yesus sudah tahu siapa Zakheus. Yesus nggak tanya murid-muridnya, siapa ini orang yang naik di atas pohon. Yesus nggak tanya orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa orang ini yang naik di atas pohon. Tapi Yesus melihat Zakheus, lalu Yesus panggil Zakheus. Saya percaya Tuhan mengenalmu, Tuhan melihatmu, mengenalmu secara pribadi. Tuhan melihat dan mengenalmu by name. Mungkin ada orang-orang nggak peduli sama saudara, nggak memperhatikan saudara. Mungkin ada orang-orang yang memandangmu sebelah mata. Saudara nggak perlu kecil hati, karena pagi ini firman ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat dan mengenal kita by name. Berdasarkan nama kita, dia tahu betul siapa kita. Itu yang pertama di ayat 5. Yang menarik kemudian dari ayat 5 adalah ada kata segeralah turun. Segeralah turun. Jadi Yesus bukan cuma mengenal Zakheus by name, dia memperhatikan Zakheus. Yesus nggak sabar untuk bisa bangun fellowship, untuk bisa komunikasi, untuk punya hubungan bersama Zakheus, bincang-bincang. Yesus sharing, kemudian Zakheus juga sharing. Yesus mendengarkan, Zakheus juga mendengarkan. Yesus nggak sabar untuk datang ke rumah Zakheus. Yesus bilang, segeralah.
Saya percaya Tuhan nggak sabar setiap hari untuk bisa komunikasi sama saudara dan saya. Karenanya saya percaya bukan kebetulan kalau saudara nonton program ini, saudara ditarik Tuhan untuk melihat program ini. Tuhan sedang memberitahu bahwa Tuhan sangat merindukan untuk bisa komunikasi, untuk bisa fellowship sama kita. Dan yang kedua itu dari ayat 5, yang ketiga, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus sedang jalan ke kota Yeriko di ayat 1. Tapi di ayat 5 Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus harus datang. Yesus bukan kebetulan ke kota itu, tapi Yesus punya list orang yang harus dia kunjungi adalah Zakeus. Saya percaya Tuhan punya list harus untuk saudara dipulihkan, diberkati, dijawab doanya. Ada list harus buat saudara. Ada daftar harus buat saudara dan saya. Bukan kebetulan Tuhan datang ke Yeriko, tapi karena Tuhan harus ke rumah Zakeus. Wow, Tuhan punya rencana yang Tuhan telah tetapkan. Timingnya, waktunya yang Tuhan telah tetapkan. Aku harus ke rumahmu, katanya. Aku harus buat sesuatu bagimu. Aku harus memulihkanmu. Ada daftar harus, saudara dan saya menjadi daftar harus diberkati Tuhan, harus dikunjungi Tuhan, harus dilawat Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi ketika kita baca sampai 5 ayat ini saja, kita tahu bukan Zakeus yang ingin, punya kerinduan untuk ketemu Tuhan, tapi Tuhan yang ingin, Tuhan yang duluan, saya sebut Tuhan yang duluan merencanakan harus ke rumah Zakeus. Dan kita tahu ketika orang ketemu Tuhan, ketemu Yesus, pasti ada pemulihan. Yesus punya list harus dipulihkan Zakeus. Maka di ayat 6 kita baca, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Zakeus dianggap kaum sebangsanya orang berdosa karena minta pajak sama kaum sebangsanya, kerja sama orang asing, kerja sama pemerintahan asing. Dan Zakeus dianggap pengkhianat, dianggap orang berdosa. Dan Zakeus tidak terhakimi dengan perkataan orang karena Yesus di ayat 5 membangun hubungan dengan Zakeus, itu panggil Zakeus by name, kemudian bilang ayo segera turun, kemudian Yesus bilang aku harus ke rumahmu, harus memulihkanmu, harus memberkatimu. Maka ketika mendengar hal ini, saya percaya ketika saudara tahu hal ini, maka kita bisa menerima Yesus dengan sukacita. Zakeus nggak minder gitu, Zakeus nggak merasa kayaknya Tuhan nggak suka sama dia. Tapi Zakeus, saya menyebutnya dia berdamai dengan dirinya. Zakeus jiwanya dipulihkan, saya percaya dia nggak seperti apa yang dianggap orang selama ini. Kemudian dia percaya, dia meyakini identitasnya yang baru di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang identitasnya yang baru dalam Tuhan? Sebelum ke rumah sebelum sampai ke rumah Zakeus menyambut Yesus dengan sukacita. Dan sampai di rumahnya, di ayat 8 Zakeus bilang begini, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Orang yang ketemu Tuhan, pasti orang itu murah hati. Orang yang ketemu Tuhan, orang itu gak terikat lagi sama sesuatu. Orang itu gak terikat lagi sama uang. Justru dia pakai uangnya, dia pakai sesuatu yang ada di hidupnya untuk jadi berkat bagi orang lain. Zakeus mengalami pemulihan. Dia dipulihkan dirinya, dia dipulihkan untuk masalah keterikatannya, untuk masalah bagaimana dia handle keuangan. Kemudian di kalimat berikutnya dikatakan seperti ini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia bilang, kalau aku memperlakukan orang kemarin tidak baik, aku harus memperlakukannya sekarang 4 kali lipat lebih baik. Dia memperlakukan orang dengan baik. Dia punya komitmen memperlakukan orang lain dengan baik.
dia punya komitmen untuk mengasihi Tuhan melalui tindakannya dengan melakukan yang baik bagi banyak orang. Saya percaya ketika kita menyadari ini, Tuhan kenal kita by name. Tuhan ingin segera setiap hari komunikasi sama kita, sharing sama kita, fellowship sama kita. Dan ketika kita menyadari bahwa ada daftar harus pulih, harus diberkati, harus dijawab doanya, harus mengalami pertumbuhan, harus berubah etikanya, harus berubah responnya. Saya percaya Tuhan punya list harus buat saudara dan saya. Kalau kita sadar ini, saya percaya hal yang sama seperti Zakheus terima, juga setiap kita bisa terima. Kita akan berdamai dengan diri kita nggak terikat lagi, kita bisa memperlakukan sesama kita dengan baik. Karenanya Yesus buat statement di ayat 9, dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini terjadi keselamatan di rumahmu, di keluargamu. Amin. Hari ini ada berkatnya, ada mujizatnya. Hari ini ada pemulihannya buat kita. Puji Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya dari beberapa yang saudara bagikan, ada orang-orang yang diberkati. Dan mereka boleh menyadari bahwa Tuhan peduli, Tuhan sayang, dan Tuhan mengasihi. Itu membuat mereka melakukan komitmen pulih di hadapan Tuhan, melakukan yang baik bagi sesama, bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. See you.